teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang lagi sakit juga? Gak ada ibu. Nggak ada. Ada yang lagi sakit hati? Nggak ada, Ya, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Abdurrahman Said. Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Izin doa. Izin telat. Davina Syafutri. Saya bu. Ada. Raffi Ahmad Alamsyah. Ada, Bu. Kenapa nggak ada? Telat juga bu. Telat juga. Astagfirullahaladzim, kelas ini telat semua. Fadli Hidayah. Telat juga. Iya. sama. Khanita Hafizah. Hadir. Nafiatul Faiza. Hadir, Bu. Najwa Aulia Fitri. Hadir bu. Nisrina Junaina. Rizky Febriantono. Telat juga. Banyak yang nggak masuk ya. Semoga yang telat cepet bangun biar kita bisa dapat ilmu sama-sama. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mulai. Kelihatan teman-teman semua? Kelihatan, Ibu. Sekarang kita akan belajar husnuzon. Ada yang tahu husnuzon itu apa? Berprasangka baik, Ibu. Berprasangka baik. Oke. Nih, Ibu mau tanya sama kalian semua. Kalau misalkan kalian chat teman kalian, terus dia udah centang biru nih chatnya, tapi belum balas chat kalian. Kira-kira kalian bakal berpikir apa? Oh, udah biasa aja. Biasa aja. Kayak ada yang punya pikiran lain mungkin. Mungkin lagi aktivitas yang lain. Kayak ada masalah gitu bu. Lagi kalian ternyata positive thinking semua ya. Iya. Jadi husnuzon itu berprasangka baik. Apa itu husnuzon? Husnuzon berasal dari bahasa Arab. Husnu artinya baik, zon artinya prasangka atau dugaan. Husnuzon adalah sikap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri maupun orang lain. Husnuzon juga berarti berpikir positif dan tidak terburu-buru menilai sesuatu secara buruk sebelum mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Sekarang Ibu kasih contoh lagi. Kalau misalkan kalian lagi posting story, biasanya teman kalian ini suka like story kalian. Tiba-tiba story kalian ini isinya kalian lagi main sama teman yang lain. Terus dia nggak like story kalian. Kira-kira kalian akan berpikir apa? Kalau misalkan ibu berpikirnya, dia marah nih gara-gara aku main sama yang lain. Dia pasti kesel kayak gitu. Atau dia benci banget nih kalau aku main sama yang lain. Itu kan berarti suuzon. Sikap kebalikan dari husnuzon. Kalau husnuzonnya gimana? Coba menurut Miss Rina, husnuzonnya gimana? Aku aja, Bu. Mungkin, Coba gimana menurut Nafa husnuzonnya? mungkin dia belum melihat statusnya kali ya. Oh, mungkin bisa Iya. jadi. Mungkin gitu. Oh iya. Kalau menurut Nazwa? Sama deh bu. Sama. Oke. Mungkin dia belum lihat statusnya. Oke. Sekarang kenapa sih kita harus belajar husnuzon itu? Sebagai orang muslim, kita harus membiasakan husnuzon karena husnuzon itu membuat hati lebih tenang, menghindari kesalahpahaman, menjaga persaudaraan, menumbuhkan rasa percaya, dan yang terakhir itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhusnuzon sama teman-teman kita sendiri. Dari Allah aja kita harus berhusnuzon, Tuhan kita. Diri kita sendiri aja kita harus berhusnuzon, apalagi sama orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 juga udah dijelaskan. Siapa yang mau baca surat? Silahkan Kanita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
wajtanibu kabira bagaimana? Ya, kabirah. Kabiran minaz zanni inna ba'daz zanni ithmun. Artinya Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. sebagian prasangka itu dosa. Menurut kalian prasangka seperti apa yang dosa itu? Suzon itu prasangka seperti apa? Sangka baik bertakabur pada orang lain. Contohnya Ya ada kalau misalkan ada orangnya apa namanya bisik-bisik cuma berdua orang yang lain nggak diajak nah kita kan pasti berpikir ini orang ngomongin apaan sih, jangan-jangan ngomongin kejelekan kita gitu kan. Nah kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti dosa. Iya Betul, penjelasan dari wanita. Berprasangka, sebagian prasangka itu dosa. Berarti sebagian yang lagi berpahala. Prasangka yang berpahala itu berprasangka husnuzon. Kalau misalkan berprasangka suzon, dia itu akan mendapatkan dosa. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk husnuzon. Bentuk-bentuk husnuzon itu ada 3. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Gimana sih husnuzon kepada Allah itu? Yakin bahwa semua ketentuan mengandung hikmah dan kebaikan. Kalau misalkan kita lagi dalam masalah besar kayak gitu, nah kita tetap berusaha minta, ya Allah, yakin sama Allah kalau Allah bakal kasih jalan keluar di masalah itu. Gak putus asa. Kalau kita lagi ikut lomba, terus tiba-tiba kita kalah nih di lomba itu, mungkin lomba itu belum yang terbaik, kita disuruh coba lagi supaya kita nggak putus asa, kita coba lagi, nanti Allah kasih yang terbaik buat kita gitu. Gimana sih husnuzon kepada diri sendiri? Meyakini bahwa diri kita mampu menjadi lebih baik. Nah, gimana? Tetap semangat belajar, nggak menyerah. Misalnya ada dosen nyuruh kalian tugas, ada guru nyuruh kalian tugas. Nah, tugasnya itu kalian terus dikasih banyak sampai kalian harus ngerjain tugas terus setiap hari. Nah, kita tuh harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita tuh mampu untuk melakukan tugas itu. Berarti itu artinya husnuzon kepada diri sendiri. Kalau husnuzon kepada orang lain itu tidak menuduh atau menilai orang lain tanpa bukti. Contoh, tidak langsung marah ketika pesan belum dibalas. Tidak mudah percaya gosip. Misalnya, Nafa denger nih, Miss Rina lagi ngomongin, si Konita gini, dia tuh orangnya malesin deh kayak gini, suka marah-marah terus kayak gitu. Nafa nggak boleh langsung, emang iya ya langsung percaya kayak gitu. Nafa harus mikir dulu, harus temuin Konita dulu, lihat dulu sikap Konita bener kayak gitu atau enggak. Kalau bener kayak gitu, berarti yang diomongin sama Miss Rina itu benar kayak itu. Tapi kalau nggak kayak gitu berarti itu suzon, salah. Oke, ada yang bisa contohin selain contoh yang ibu kasih dari 3 husnuzon ini? Contoh kepada Allah, husnuzonnya seperti apa? Kita harus yakin pada apa yang terbaik. Iya, yakinnya gimana? Yakinnya ya kalau misalkan kita merasa belum kasih jalan keluar nih dari masalah kita, ya udah kita kayak tetap berdoa gitu ya, mendekatkan diri sama Allah. Oke, selain itu tadi kan itu ibu udah contohin. Coba Davina, menurut Davina? Nggak tahu Davina. Najwa? Contohnya Iya, contoh husnuzon kepada Allah. iya, pertama tuh harus yakin pada Allah juga, terus yakin kepada teman-teman juga tuh, Terus, yakin kepada guru, kerabat, saudara juga itu Bu. oh gitu, oke. Terima kasih Najwa dan Davina jawabannya. Lanjut ya. Nih, contoh-contoh husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teman gak balas chat, kalau kalian berpikir mungkin dia sedang sibuk, kayak gitu. Jadi jangan teman kalian belum balas chat, kalian kayak gak balas-balas, so sibuk banget nih orang, gak boleh ya kayak gitu. Terus doa belum terkabul, lalu kalian yakin Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Jadi kalau Allah belum kabulin doa kalian, kalian jangan marah-marah. Allah kabulin dong doa aku, kok doa aku gak dikabulin, kayak gitu. Tapi Allah lagi menunggu waktu nih yang pas biar doa kalian itu terkabul. Mungkin gak hari ini, mungkin besok, lusa, minggu depan, atau setahun kemudian, nggak ada yang tahu juga kan. Ketika guru memberi tugas banyak, kita yakin itu untuk kebaikan kita, bukan guru jahat. Kalau guru ngasih tugas terus-terusan, kalian jangan kayak, guru nyebelin banget, tugas mulu, masuk gak pernah. Gak boleh kayak gitu. Itu artinya kalian harus belajar sendiri, biar kalian tahu kalian mampu sama diri kalian sendiri. Kayak kesimpulan
kesimpulannya, husnuzon, ada yang mau bacain? Boleh Saya Bu? Bu. Enggak, ya Najla. Jadi Silakan, kesimpulannya, husnuzon adalah sikap berprasangka baik yang diajarkan dalam Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan sesama manusia. Dengan menerapkan husnuzon, kita dapat terhindar dari prasangka buruk, menjaga hubungan baik dengan orang lain, serta menciptakan kehidupan yang lebih tenang dan sesuai dengan ajaran Islam. Betul, makanya kita harus berhusnuzon supaya kita hidupnya lebih tenang dan kita menaati ajaran Islam. Kalau husnuzon prasangka baik itu adalah mendapat pahala. Ada yang mau bertanya? Ada yang nggak ngerti sama materi yang Ibu jelaskan? Ngerti Bu. Ngerti semua? Kayak kalau ngerti semua, Ibu punya game. Jadi kalau Ibu ngucapin kalimat yang suzon, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu ngucapin kalimat yang husnuzon, kalian tepuk 1 kali. Sudah siap semuanya? Nah, Siap Bu. Oke, kalimatnya yang pertama. Kalau chat kalian gak dibalas-balas sama teman kalian, terus kalian berpikir kalau teman kalian tuh lagi sibuk nih, itu husnuzon atau suzon? Betul. Kalau mama kalian marah-marah terus di rumah, kayak gitu, terus kamu mau marah-marah dulu benci ya sama aku, itu husnuzon atau suzon? Oke, yang terakhir, guru ngasih banyak tugas, terus kita berpikir kalau kita dikasih banyak tugas itu karena kita bakal paham, itu husnuzon atau suzon? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari yang Ibu lihat tadi, ada yang masih bingung mana suzon, mana husnuzon. Ada yang tepuk 1 kali, ada yang tepuk 2 kali. Nah, siapa yang merasa jawabannya kurang tepat? aku Wanita. Oke, jadi yang jawabannya belum tepat, Ibu minta kalian kasih contoh. Ibu minta kalian kasih contoh, 1 contoh setelah kelas ini selesai, husnuzon seperti apa yang akan kalian lakukan? Apa? Wanita. aku apa ya? Hujan apa yang ingin aku Setelah kelas ini selesai kan, kamu akan berhusnuzon seperti apa nih? ya misalnya ya Misalnya, kalau misalkan kan kita kan apa ya ada kegiatan kalau selesai kelas kan kita ada yang ngajar ya ya, yang ngajar gitu kan ada guru lagi masuk berarti. Hmm. Ya, terus? nah, terus kadang kita kan suka capek ya kalau misalkan ada jadwal ngajar di luar kelas kan Iya. nah itu kan kadang ada anak-anak nih begitu banget ya kalau mau marah juga gak bisa kan mereka juga masih anak kecil kan terus kadang juga ada yang bilang gini kan aku biasa dipanggil bunda ya bunda bunda tuh kenapa sih apa ya lama banget datangnya gitu kan kita kan juga kuliah ya lama banget datangnya terus juga ngajarin cuma bentar gitu kan gak seru gitu kan ya udah aku tuh belum bilang kayak nggak seru ya udah besok aku sama ngajar lagi ya gitu kan kadang aku suka ngomong gitu terus katanya jangan gitu deh terus kita gak ada teman buat main lagi gitu kan kadang akhirnya dari situ aku tuh kayak berusaha berjalan yang baik gitu ya sama anak-anak kecil ya gitu kan Iya. ada kelas saja gitu kan ya udah nggak apa-apa gitu kan ya udah kita main lagi apa lagi gitu. Makasih untuk wanita. Apa? Wanita doang ya berarti. Oke. Sekarang Ibu kasih waktu kalian 2 menit buat kalian cari contoh 3 contoh yang Ibu bilang tadi. Tapi nggak boleh sama yang Ibu udah contohin tentang contoh husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Oke? 2 menit dari sekarang. Apa ya Bu? Apa? Gimana? Contoh. Iya, 3 contoh. Dicari 3 contoh, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang tua, dan husnuzon kepada orang lain. Dicatat di buku tulis. Oh. Oke?
dan kadang masalah itu bukan pada orang lain tapi pada diri kita sendiri. Jadi kunci hidup tenang itu adalah positive thinking, stay grateful, and enjoy your life. Oke. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih positif, dan lebih bijak dalam menyikapi keadaan. Ibu tutup mata pelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.